Ya, lihat itu. Arahnya ke sana, Kanjeng Temenggung. Tidak salah lagi. Parangkubarjo diserang. Ayo! Gusti, lihat. Kalau Sabrang dibuat tak berdaya melawan. Di awal episode ini, kita langsung menuju Banyu Aji atau Angling Kusuma dan Temenggung Gardapati yang pada saat itu tengah bersama pasukan mereka dan akan kembali ke Kadipaten Udan Tinalan. Tiba-tiba, Banyu Aji pun menghentikan laju kuda mereka karena ia seperti melihat ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Ya, mereka pun melihat bekas tapak kuda dan goresan sebuah kereta perang di tempat itu dan arahnya adalah menuju kerajaan Parangkubarjo. Temenggung Gardapati pun dengan cepat menyimpulkan bahwa Parangkubarjo sedang diserang. Selanjutnya, mereka semua pun segera memacu kudanya ke kerajaan besar tersebut. Sesuai perjanjian, jangan panggil saya Raden. Tetap panggil saya Banyu Aji. Saya tidak akan melanjutkan perjalanan kalau Kanjeng tidak menepati janji. Ya, lihat itu. Ya, tapak kuda. Arahnya ke sana, Kanjeng Temenggung. Tidak salah lagi. Parangkubarjo diserang. Ayo! Sementara itu di Parangkubarjo, ternyata benar telah terjadi pertempuran besar. Tampak gerbang utama kerajaan pun telah dijebol oleh para prajurit Parangsabrangan. 3 senopati Parangsabrangan pun masuk dengan langkah yang kokoh dan kesombongan yang setinggi langit. Ya, mereka adalah 3 senopati andalan Parangsabrangan yang sangat sulit untuk ditaklukkan, karena gabungan kekuatan mereka akan mampu mengalahkan siapapun. Parangkusumo yang pada saat itu telah bersiap menyambut serangan pun langsung memerintahkan pasukannya untuk maju bertempur membela Parangkubarjo. Cepat hadapkan Prabu Parangkubarjo padaku! Jumawa! Maju! Apa? Gerbang jebol dan prajurit Parangsabrangan berhasil masuk ke halaman. Di sisi lain, Raja Parangkubarjo pun kaget mendengar laporan bahwa gerbang istananya telah jebol dan para pasukan Parangsabrangan telah masuk menyerang. Sang Prabu pun merasa harus turun tangan langsung untuk menghadapi 3 senopati agul Parangsabrangan yang sangat hebat itu. Apalagi ada laporan kembali bahwa pasukan musuh semakin mendesak masuk ke Gedaton. Tanpa buang-buang waktu lagi, Sang Prabu pun mengajak senopatinya untuk maju ke medan pertempuran. Sementara itu, pertempuran pun semakin berjalan sengit. Namun, prajurit Parangsabrangan sepertinya lebih unggul karena mereka semakin mendesak pasukan Parangkubarjo untuk mundur mempertahankan kerajaan mereka. Senopati Parangkusumo yang pada saat itu memimpin pasukan Parangkubarjo pun akhirnya harus berhadapan dengan salah satu senopati tangguh Parangsabrangan, dan terlihat jelas kalau senopati Parangsabrangan jauh lebih unggul kepandaiannya sehingga ia pun dapat dikalahkan dengan mudah. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran besar tersebut, tiba-tiba datanglah Temenggung Gardapati dengan pasukannya. Sang Prabu yang melihat semua itu pun menjadi sangat senang karena Gardapati datang tepat pada waktunya di saat mereka telah terdesak hebat. Selanjutnya, perhatian Prabu Parangkubarjo pun tertuju pada Banyu Aji yang tampaknya sangat hebat luar biasa itu. Bahkan Banyu Aji pun tampak dengan mudah mengalahkan 3 senopati Parangsabrangan.
Angling Kusuma pun benar-benar menunjukkan tajinya. Dengan jurus-jurus tangan kosongnya, putra Prabu Angling Dharma itu pun dengan mudah mengalahkan 3 senopati andalan Parang Sabrangan itu. Hingga akhirnya 3 senopati tersebut menggabungkan kekuatan pedang petir mereka. Namun, lagi-lagi Angling Kusuma berhasil mengusir mereka dengan pedang pusaka pencabut sukma yang terkenal sangat dahsyat. Gusti, lihat. Kalau Sabrang dibuat tak berdaya melawan. Siapa pemuda ini, Gardapati? Banyu Aji, Gusti Prabu. Banyu Aji. Ayo! Ayo! Hebat benar keridamu, anak muda. Kesingandau, Gusti Prabu. Aku ingin tukar pikiran denganmu. Ayo ke dalam. Kini kita menuju Lokahita yang pada saat itu sedang berada di sebuah desa yang dikuasai oleh kelompok Ki Hanusara dan juga Rupa Kenca. Ya, sedikit cerita tentang Ki Hanusara, bahwa ia sudah lama tidak menjadi tangan kanan Ki Hanubawa kakaknya. Ia pun kini menjadi ketua perampok yang ditakuti bersama dengan Rupa Kenca yang juga telah berkhianat pada Sengkang Baplang. Semakin hari, gerombolan mereka pun menjadi semakin besar karena mereka selalu menundukkan kelompok-kelompok lain guna dijadikan anak buah mereka. Dan yang paling parah adalah mereka berani memfitnah kelompok perampok Gagak Gangsar yang telah insaf dan membersihkan nama mereka setelah ditaklukkan oleh Prabu Angling Dharma, sehingga nama Gagak Gangsar kini menjadi dibenci kembali oleh para penduduk. Pada saat itu, salah satu anak buah dari Ki Hanusara yang bernama Kirandu Alas pun melapor dan membocorkan rencana Hanusara yang hendak merampok habis-habisan sebuah desa yang terletak tidak jauh dari tempat mereka berkumpul saat itu. Jadi, gagalkan teror ini. Tolong usahakan jangan ada korban dari murid-muridku. Baik, Ki. Cukup! Siapa kamu? Tidak perlu kamu tahu siapa aku. Katakan pada Gagak Gangsar bahwa apa yang kamu lakukan bersama teman-temanmu adalah karena dipaksa oleh Hanusara yang menguasai padepokanmu. Siapa yang memaksamu? Seperti yang dikatakan pendekar itu, Ki Hanusara yang menguasai padepokan kami. Ki Hanusara pun menjadi marah besar setelah mendapat laporan dari Rupa Kenca bahwa rencana mereka telah bocor dan diketahui oleh seorang pendekar tangguh bernama Lokahita. Namun, mereka pun tak peduli dengan semua itu. Malam itu juga, sesuai rencana, mereka tetap melakukan penyerangan dan perampokan di desa Randujati. Tiba-tiba, suasana desa yang semula sunyi sepi pun menjadi heboh karena rumah-rumah telah dibakar oleh para anak buah Hanusara. Para penduduk pun berlarian pontang-panting demi mencari keselamatan diri dan keluarga mereka. Dengan sombongnya, Ki Hanusara pun berteriak-teriak menantang Kirandu Alas yang dirasa telah berkhianat kepadanya. Gagak Gangsar yang melihat semua itu pun kemudian meminta izin kepada Lokahita untuk menghadapi Ki Hanusara. Siapa kalian? Akulah Gagak Gangsar yang kau rusak namanya. Dia. Ya, ternyata Gagak Gangsar dan kedua adiknya belum mampu menghadapi Ki Hanusara. Mereka pun harus jatuh terjengkang akibat serangan Hanusara yang luar biasa itu. Ketika Ki Hanusara hendak menghabisi mereka, Lokahita yang sejak tadi bersembunyi untuk berjaga-jaga pun datang membantu dan menyelamatkan mereka bertiga serta mengusir Ki Hanusara dari tempat itu.
Kini kita menuju Danurwenda yang pada saat itu masih mengembara mencari Angling Kusuma. Ia pun telah tiba di sebuah desa yang sama sekali tak dikenalnya. Tiba-tiba putra Prabu Angling Dharma itu pun melihat ada seorang wanita muda yang diseret oleh dua lelaki kasar. Selanjutnya Danurwenda pun segera menghajar dua lelaki itu demi menyelamatkan wanita yang tak bersalah itu. Terima kasih, Raden. Cepat pukul kentongan dan serahkan mereka pada petugas keamanan. Setelah itu, Danurwenda pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju pusat keramaian desa tersebut. Yang kemudian tiba-tiba ada sebuah anak panah melayang di hadapannya. Sepertinya anak panah tersebut dikendalikan oleh seseorang yang menginginkan Danurwenda mengikutinya, karena anak panah tersebut kemudian melesat ke arah sebuah kedai yang cukup ramai tak jauh dari tempat itu. Danurwenda pun kemudian masuk ke dalam kedai setelah menambatkan kudanya. Ia pun langsung menemui orang yang memegang anak panah melayang yang baru saja ditemuinya. Orang tak dikenal itu pun seakan tahu semua tentang siapa Danurwenda sebenarnya, sehingga hal itu cukup membuat Danurwenda heran dan terkejut, serta semakin penasaran siapa sebenarnya orang tersebut. Namun, orang itu tidak mau mengaku dan mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Ia pun hanya memberikan anak panah kecil tersebut kepada Danurwenda sebagai petunjuk jalan kemana ia harus menemui Angling Kusuma kakandanya. Ini, peta ini yang akan memberi petunjuk harus ke arah mana sehingga Raden bisa bertemu dengan Pangeran Angling Kusuma yang Raden cari. Jalani saja, Raden. Setelah dari sini Raden harus jalan lurus, karena awal panah dimulai dari rumah makan ini. Iya, baik. Pelayan. Pelayan. Iya, Raden. Terima kasih. Ini sudah cukup, Raden. Dengan teh manis yang Raden pesan tadi. Setelah melanjutkan perjalanannya kembali, lagi-lagi Danurwenda pun mendapati hiruk-pikuk penduduk yang berlarian tak tentu arah. Sepertinya telah terjadi sesuatu di desa itu. Salah satu penduduk yang ditanya olehnya pun mengatakan bahwa ada seseorang yang mengobrak-abrik desa mereka. Melihat semua itu, Danurwenda pun segera mencari sumber keributan dan langsung turun tangan menghadapi manusia jahat yang sedang mengamuk di desa tersebut. Setelah mengalahkan manusia setengah siluman itu, Danurwenda pun merasa menyesal karena ia datang sedikit terlambat, sehingga banyak penduduk yang telah menjadi korban keganasan makhluk liar tersebut. Ketika belum selesai ia berbicara dengan para penduduk tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang berlari ke arahnya dan meminta pertolongan padanya, karena padepokan Gelagah Tinemu diserang oleh gerombolan guru Seka. Dan guru mereka, Begawan Cawisadi, meminta Danurwenda untuk menyelamatkan mereka. Danurwenda pun segera meminta murid Gelagah Tinemu itu untuk mengantarkan dirinya ke padepokannya itu. Di sana, Danurwenda pun langsung bertarung melawan para manusia-manusia liar tersebut, hingga mereka pun tewas dibuatnya.
Setelah itu, Danurwinda pun mendapat surat yang berasal dari Prabu Parangsabrangan Tohjoyo yang ditujukan kepadanya. Surat itu sebelumnya memang telah dititipkan oleh sang Prabu kepada Begawan Cawisadi supaya bisa memberikannya kepada Raden Danurwinda. Iya, surat itu untuk saya. Tapi apakah Raden tidak tergugah untuk menolongnya? Prabu Tohjoyo akan kalah perang kalau Raden tidak menolongnya. Kenapa Bopo bicara seperti itu? Parangkubarjo punya Senopati Agul yang gelar perangnya tak bisa diduga, Raden. Itulah yang membuat Parangsabrangan selalu kalang kabut. Siapa nama Senopati Agul itu, Bopo? Banyu Aji. Banyu Aji. Banyu Aji? Iya,